Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, siapapun pagi hari ini yang akan sama-sama kita boleh mendengar setiap firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita akan satukan hati untuk kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami penuh ucapan syukur. Berterima kasih untuk setiap pimpinan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Dan saat ini Bapa, kami buka hati kami untuk kembali diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang senantiasa memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kami semua. Dengan penuh sukacita kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tentu hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Kita semua ada dalam perlindungan, pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kabar sukacita pagi hari ini kita akan lihat di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-3, 4 dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tema firman Tuhan pagi ini adalah tidak mengecewakan. Ya, seringkali dalam setiap kehidupan kita, tentu kita tidak mau dikecewakan. Bahkan kita juga berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain. Pagi hari ini ketika kehidupan kita di dalam pembentukan daripada Tuhan, melewati setiap kesengsaraan, setiap masalah, setiap pergumulan hidup, ternyata senantiasa firman Tuhan memberikan kepada kita satu pengharapan. Bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan yang tidak mengecewakan. Tetapi itu bukan begitu saja kita terima pastinya, tetapi ada proses yang harus kita lewati. Ada proses yang harus kita lalui. Dikatakan di sini kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi di dalam kita menyikapi setiap permasalahan kita ada proses. Ya, kita harus tekun dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Ya, dengan ketekunan yang kita miliki, kita akhirnya dibentuk menjadi pribadi yang tahan uji. Dan akhirnya pengharapan itu yang akan kita terima. Dan pengharapan di dalam Tuhan sekali lagi tidak mengecewakan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana satu kejadian di dalam Injil Matius, peristiwa firman Tuhan mencatat di sini di dalam Matius pasal yang ke-15. Di dalam ayat ini adalah pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-22. Injil Matius 15 ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Dikatakan di sini, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Ketika Yesus menyingkir ke satu daerah, ada seorang perempuan Kanaan, perempuan asing yang menjumpai Yesus dengan permasalahannya, di mana dia menghadapi satu kesesakan, kesengsaraan sepertinya karena anak perempuannya kerasukan setan. Dan tentu ibu ini bukan hanya datang kepada seseorang yang mungkin dia tidak kenal, ya, karena dari ayat yang kita baca tadi, ibu ini mengatakan bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Jadi ibu ini mengenal dan tahu siapa Yesus. Dia adalah yang membuat mujizat, yang menyembuhkan banyak orang. Tentu ibu ini tahu dari ucapan yang dia ungkapkan. Tetapi apa yang dilakukan atau apa jawaban daripada Tuhan Yesus? Di sini tentu sebagai kita manusia, mungkin ketika kita melihat sikap atau jawaban Yesus, bahkan murid-muridnya, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Padahal ibu ini sudah memiliki satu pengharapan yang sungguh luar biasa. Bahkan murid-murid mengusir supaya Yesus mengusir wanita ini. Tetapi apa tindakan dari perempuan Kanaan ini? Kita akan melihat di ayat yang ke-24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 24, perhatikan ayat yang ke-25 maksudnya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Untuk yang kedua kalinya dia datang kepada Tuhan, dia mengungkapkan kerinduan jawaban pertolongan daripada Tuhan. Tetapi kita lihat apa yang Yesus lakukan ketika dia berseru dan dia menyembah, mendekat kepada Tuhan. Ayat yang ke-26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Sungguh luar biasa ketekunan, kegigihan dari wanita ini, dari perempuan Kanaan ini untuk mendapatkan jawaban di tengah-tengah kesengsaraannya, di tengah-tengah penderitaannya. Anak perempuannya sakit kerasukan setan. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia sepertinya menolak. Dia sepertinya tidak menghiraukan. Bahkan dia dianggap seperti seekor anjing. Tetapi wanita ini, perempuan ini sungguh luar biasa. Dia terus datang kepada Tuhan. Dengan kekuatan imannya, dengan pengharapannya kepada Tuhan, dia tetap datang. Dia tidak mudah menjadi kecewa. Dia tidak mudah menjadi tawar hati, sakit hati. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu di ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, ada proses dalam setiap permohonan dari ibu ini. Kalau ibu ini menyerah di tengah jalan, ibu ini cepat kecewa, cepat putus asa, pasti dia tidak akan mendapatkan jawaban itu. Tetapi ketika dia dengan tekun, dengan gigih, ya dia datang kepada Tuhan. Pagi hari ini, ibu-ibu semua, siapapun kita yang diberkati Tuhan, dimanapun berada, mungkin banyak hal yang sedang kita gumulkan, banyak hal yang sedang kita rindukan, banyak hal yang sedang kita kehendaki. Sudahkah mungkin kita juga sudah berdoa bersekian lama, mungkin bertahun-tahun, tetapi rasanya jawaban dari Tuhan itu belum nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita lihat bagaimana sikap dari ibu ini, dari perempuan Kanaan ini. Yang pertama kita belajar dengan ketekunan, iman, percaya, dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Yesus anak Daud yang sanggup memberikan jawaban, yang sanggup memberikan kelepasan, yang sanggup memberikan kesembuhan. Amin. Datang kepada Yesus. Walaupun sepertinya ada penundaan dari setiap jawaban doa kita. Ada mungkin sepertinya dihiraukan, sepertinya Tuhan diam saja. Tetapi mari dengan tekun, ya, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa. Datang kepada Yesus, terus datang, jangan menyerah, jangan cepat putus asa. Dan yang kedua,
Ketika perempuan ini Tuhan Yesus katakan tidak layak untuk memberikan roti kepada anjing, tetapi perempuan ini dengan kerendahan hati dia datang kepada Tuhan dan dia menyadari siapa dirinya. Haleluya, puji Tuhan. Sikap kerendahan hati, tulus di hadapan Tuhan, menanti jawaban daripada Tuhan. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-5b dikatakan firman Tuhan, Allah mengasihi orang yang rendah hati. Mari datang dengan kerendah hatian kita. Tanggalkan segala keegoan kita. Tanggalkan segala pengharapan kita yang hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau datang mengandalkan Yesus yang sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Ya, biarlah pagi hari ini menjadi perenungan bagi kita semua tentunya. Bagaimana ketika kita rindu jawaban daripada Tuhan lewat doa-doa kita. Jangan lekas menyerah. Datang kepada Tuhan dengan kerinduan, dengan kerendahan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Tanggalkan keegoan kita. Saya yakin dan percaya seperti yang Yesus jawab kepada perempuan tadi, besar imanmu, apa yang kau kehendaki, seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Amin. Ada senantiasa jawaban. Pengharapan kita, firman Tuhan katakan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari, bukan dengan kekuatan kita. Kita minta Roh Kudus, Tuhan tolong supaya kita boleh terus dengan penuh semangat, dengan penuh ketekunan untuk mencari hadirat Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Yakin satu saat nanti ada jawaban yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli di dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan, bagilah kita semua pagi hari ini kembali diingatkan untuk kita boleh melewati kehidupan ini yang sepertinya berat, yang sepertinya kita sudah kecewa, sudah putus asa, atau mungkin hampir meninggalkan Tuhan. Ingat, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Alami, ya, nikmati, rasakan firman Tuhan, kuasa Tuhan nyata ketika kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Ini mungkin pujian lama, tetapi kita akan sama-sama, ya, kita naikkan. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Tak pernah kecewa, amin. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Oh haleluya. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Amin, haleluya. Mungkin pagi hari ini ada ibu-ibu atau siapapun kita yang rasanya sudah tidak sabar menanti jawaban Tuhan. Mari tetap datang kepada Tuhan, tetap rindukan hadiratnya, tetap tekun, ya. Kita percaya
ada jawaban dalam setiap kehidupan kita. Bawa setiap beban kita, masalah kita kepada Tuhan. Yesus senantiasa terbuka, tangannya terbuka untuk selalu menunggu kita, untuk selalu menolong kita. Mari bawa beban kita pagi hari ini di hadapan Tuhan, nyatakan. Kita percaya ada kemenangan, ada jawaban dari setiap apa yang sedang kita gumulkan. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan, kasih-Mu yang besar, penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami membawa setiap kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami bawa pergumulan-pergumulan kami, kesengsaraan kami, masalah-masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, kami datang kepada Yesus yang sudah menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin ada jawaban dalam setiap doa-doa kami. Mampukan kami untuk senantiasa tekun, mampukan kami untuk senantiasa datang, tidak menyerah, untuk terus berharap bersandar kepada Tuhan. Dan kami yakin setiap doa-doa kami pasti Tuhan jawab dan Tuhan dengar. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi seluruh kaum wanita-Mu, bagi siapapun yang mendengar firman Tuhan pagi ini. Ya, biarlah semua permasalahan kami taruh dalam tangan kuasa-Mu. Ada jawaban dalam setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga kami boleh terus melangkah maju di dalam kami mengiring Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, dan kiranya berkat Allah, kasih kemurahan dari Tuhan Yesus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus terus mengikat kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Kiranya berkat Allah terus kita alami hari lepas hari. Firman Tuhan senantiasa menguatkan kita semua. Amin.